Oke, jadi hari ini kita akan bicara tentang standar kompetensi dokter Indonesia. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, acuannya adalah Standar Nasional Profesi Pendidikan Profesi Dokter Indonesia 2019 yang disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, ada beberapa undang-undang atau peraturan terkait dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Ini cukup banyak. Sebenarnya cukup banyak. Saya pilah-pilah saja. Ada aturan tentang pendidikan tinggi, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, ada Undang-Undang nomor 10, nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Kalau adik-adik ada waktu, silakan dibaca-baca ya. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, ini penting. Jadi nanti waktu adik-adik lulus jadi dokter, aturan-aturan tentang praktik kedokteran itu seperti apa, ini adik-adik perlu ketahui. Mungkin beberapa tahun lagi, itu nggak lama, Dik. Kesannya hanya sebentar, kesannya masih jauh, tapi nanti ketika adik-adik melihat ke belakang, adik-adik akan sadar sebenarnya waktu yang adik-adik jalan itu sebenarnya cukup singkat dalam pendidikan profesi kedokteran ini. Ada Undang-Undang nomor ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2019 tentang kesehatan, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang rumah sakit. Ini semuanya berhubungan dengan profesi seorang dokter. Nanti ada juga tentang penyelenggaraan program internship. Dan yang terakhir, yang paling bawah, yang saya jadikan acuan ini, bukan paling bawah sih, Standar Nasional Profesi Dokter Indonesia tahun 2019 oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Aturan-aturan ini, adik-adik bisa dengan gampang dapatkan online. Silakan masukkan kata kuncinya, adik-adik akan dapatkan online dan tinggal di-download. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen tanya, saya pengen dengar pendapat adik-adik. Apa yang dimaksud dengan dokter yang kompeten? Ada yang ingin menyuarakan pendapatnya? Apa yang dimaksud dengan dokter yang kompeten? Coba Aprilia Sitorus. Dok, Ya. menurut saya dokter kompeten itu dokter yang memiliki keterampilan atau kecakapan di dalam bidang. Nah, kata-katanya terputus deh. Dalam bidang apa tadi? Dokter yang memiliki keterampilan atau kecakapan dalam bidangnya. Dalam bidangnya. Oke. Mungkin ada yang bisa menambah. Terima kasih Aprilia. Ada yang bisa menambahkan atau ada yang punya pendapat yang berbeda? Saya pilih yang lain ya. Lois Ginting. Silakan Lois. Suaranya nggak kedengaran, Lois. Berarti belum itu ya, belum reset ya. Udah kedengaran, Dok? Ya. Ya, menurut saya dokter yang berkompeten itu dia dalam melakukan profesi yang meliputi ranah kognitif, psikomotor dan afektif, dan juga dia dokter yang profesional dalam bidangnya, yang tahu step by step hal yang dilakukan yang tidak melanggar hukum dan juga baik dipandang oleh masyarakat ataupun orang lain. Dokter, terima kasih. Tahu bidangnya, tahu step by step, tidak melanggar hukum. Apalagi tadi cukup komprehensif ya definisi kali ini dari Lois. Terima kasih Lois. Sekali lagi, satu orang lagi ya. Bagus Raharja. Silakan Bagus. Saya dokter yang kompeten itu adalah dokter yang sudah benar-benar ahli dalam bidang yang dia
jalani, dan dokter yang kompeten itu adalah yang memang sudah jarang sekali salah gitu kalau dalam melakukan pekerjaannya. Terima kasih. Sekian dok, terima kasih. Terima kasih, Bagus Raharja. Nah, tahu nggak, Dek, kita sebut dokter yang kompeten, itu sebenarnya itu adalah Anda di masa yang akan datang. Anda dalam beberapa tahun ke depan, itu jadi tuntutan untuk menjadi dokter yang kompeten itu adalah tuntutan kepada Anda. Jadi deskripsi yang disampaikan teman-teman Anda itu, dan nanti kuliah yang akan saya bicarakan ke depan, ini adalah tentang Anda, tentang adik-adik. Jadi berapa tahun dari sekarang, harapannya adik-adik akan menguasai bidang-bidang yang menjadikan seorang dokter itu kompeten. Ya, jadi, bentar ya, saya kecilkan. Nah, jadi apa saja sih ciri-ciri seorang dokter yang kompeten itu? Nah, berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia, itu yang dimaksudkan dengan dokter yang kompeten itu adalah dokter yang menguasai standar minimal kompetensi pendidikan dokter dan profesi Indonesia. Jadi, untuk dikategorikan kompeten, Anda harus menguasai yang disebutkan sebagai standar minimal tadi. Nah, apa standar minimal itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, standar kompetensi ini disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006, kemudian sudah direvisi 2 kali, tahun 2012 dan 2019, dan ini seharusnya ini setiap 5 tahun nih harus direvisi nih. Jadi nanti mungkin waktu adik-adik lulus, keterampilan, kemampuan yang diharapkan itu mungkin berganti lagi gitu. Mungkin ada yang ditambah, mungkin ada yang dikurangi. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Nah, untuk tahun 2019, area kompetensi dokter itu sekarang ada 9. Kalau tahun 2012 dulu, area kompetensinya hanya 6. Sekarang ada 9. Ya. Dan 9 ini dibagi dalam 3 kelompok area kompetensi. Kemudian 9 area ini nanti ini sebenarnya 9 area ini dijabarkan berdasarkan profil lulusan. Profil lulusan itu karakter-karakter dari lulusan yang diharapkan. Begitu Anda lulus, kira-kira karakter seperti apa yang Anda miliki. Ya. Jadi setiap area kompetensi itu kemudian nanti ada definisinya. Nanti kalau ada adik baca itu nanti ada definisinya. Kemudian ada yang namanya capaian pembelajaran. Ya. Kemudian capaian pembelajaran itu dibagi lagi. Untuk sekarang seperti adik-adik sekarang ini namanya tahap pendidikan akademis. Tapi nanti ada juga yang namanya tahap pendidikan profesi, koas. Ya. Jadi setiap tingkatan itu harapannya beda, targetnya beda. Itu semuanya diatur dalam undang-undang. Itu cukup kompleks sekali. Jadi kalau mau baca lebih detail, saya sarankan yang tadi dokumen yang saya tunjukkan sebelumnya, silakan dibuka. Nah, area kompetensi ini dijabarkan menjadi 6 ruang lingkup yang nanti saya akan bicarakan lebih mendalam tentang ruang lingkup dan 6 standar isi. Jadi berdasarkan profil lulusan, ya, harapan dokter itu menjadi dokter yang seperti apa, kemudian dijabarkan menjadi 9 area kompetensi, kemudian ada namanya capaian pembelajaran, saya tidak bahas terlalu mendalam tentang ini, kemudian nanti ada namanya 6 ruang lingkup dan standar isi. Nah, saya tadi sebut berkali-kali profil lulusan. Apa sih yang dimaksudkan profil lulusan? Atau apa-apa saja profil lulusan yang diharapkan? Jadi, kalau diharapkan seorang dokter ketika dia lulus, seorang mahasiswa kedokteran ketika dia lulus, dia akan menjadi seorang praktisi dan klinisi, tapi bukan hanya praktisi dan klinisi gitu. Kebanyakan orang luar itu, kalau Anda tanya sama masyarakat, mereka pasti pikirannya, oh dokter itu ya mengobati pasien, ya kan? Dokter itu menyuntik pasien, padahal sekarang kebanyakan dokter sudah tidak menyuntik.
Tapi sebenarnya ada area-area yang ada profil-profil lain yang sebenarnya diharapkan. Jadi dokter itu bukan hanya praktisi, tapi juga bisa jadi pendidik, bisa juga jadi peneliti, dan agen perubahan dan pembangunan sosial. Ini menurut dokumen dari KKI, Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia itu, praktisi dan klinisi itu ini definisinya. Jadi kira-kira Anda mampu memberikan yang pelayanan kesehatan yang holistik, yang komprehensif, berdasarkan bukti yang terbaik, secara profesional, disertai keimanan takwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita di Indonesia dan dokter-dokter itu diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, ya. Kemudian punya pribadi yang berkarakter, akhlak yang mulia, beretika, berbudi pekerti, menjunjung tinggi moralitas sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini berat nih, sepanjang hayat. Kemudian bertanggung jawab sosial, cinta tanah air, dan berkomitmen untuk menyehatkan kehidupan masyarakat. Jadi ini sangat mendalam nih. Mungkin tadi teman-teman Anda ada menyebutkan beberapa poin dari sini. Nah, itu di cover di sini. Jadi ketika Anda melayani pasien, Anda bukan hanya melihat pasien itu sebagai pesakit gitu, orang dengan penyakit. Tapi Anda melihat juga lingkungan sekitar dia, ya, itu maksudnya holistik dan komprehensif. Anda lihat latar belakang dia. Bagaimana mungkin Anda nanti harus merencanakan pencegahan supaya ini tidak berulang, atau kalau ini atau bagaimana supaya keluarganya bisa dilibatkan dalam penanganannya, kemudian bagaimana Anda berperilaku secara profesional, ya. Itu semuanya harapan-harapan yang dituangkan dalam undang-undang, juga dalam peraturan-peraturan dan dalam aturan Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, selain itu, adik-adik juga harus, ini diharapkan menjadi dokter yang berpikir kritis dan kreatif, ya. Jadi bukan hanya melayani pasien, tapi juga menguasai, punya kemampuan di bidang sains, bidang finansial, ya, bidang sosial budaya, bidang iptek gitu. Kalau adik-adik punya pengetahuan, sekarang ini kan sudah ada seperti ada banyak sekali sosial media, ya, yang bisa digunakan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Pakai itu. Kalau adik-adik jago video, pakai kemampuan adik-adik itu untuk membagi pesan-pesan yang benar gitu. Sekarang banyak sekali orang-orang di luar sana yang pesan-pesannya asal gitu. Mereka buat blog, mereka tulis di website, atau mereka buat video, atau mereka buat podcast, ya. Seringkali itu pesan-pesannya itu bukan semua, ya, banyak yang bagus, tapi seringkali ada juga yang asal, yang menyimpang gitu. Saya pernah melihat ada televisi waktu itu, kalau nggak salah televisi di satu daerah di Pulau Jawa, ada satu orang dukun, ya, dia muncul di televisi, bisa mempromosikan pengobatan. Pengobatannya itu berdasarkan mimpi dia benar. Menurut dia itu diilhami oleh mimpi dia, kemudian dia menjelaskan yang aneh-aneh sekali. Dia bisa di dalam televisi itu dia membaca hasil CT scan, hasil radiologi, semuanya. Itu sangat ngawur sekali, deh. Itu makanya perlu dokter-dokter yang mampu berpikir secara kritis dan kreatif, yang bisa mengedukasi masyarakat kita. Saat ini kalau kita mau membandingkan dengan masyarakat di luar, seperti Texas contohnya. Kalau waktu saya di Texas, masyarakat umum yang saya temui itu biasanya mereka ngerti. Kalau kita bicara tentang diabetes, mereka sudah ngerti itu tentang pemeriksaan gula darah, pencegahan gaya hidup, efek dari glukosa, mereka pada umumnya mengerti. Tapi kalau masyarakat kita sekarang itu masih agak di belakang dalam pengetahuan kedokteran. Dan disitulah pentingnya peran dokter sebagai pendidik dan peneliti. Dan nanti harapannya adik-adik bisa menjadi sebagai pengubah
dan penggerak masyarakat gitu. Ya tentunya sesuai dengan etika, ya. Kemudian tetap menjaga tanggung jawab profesi, menggunakan cara komunikasi yang kreatif, yang efektif, kemudian melakukan kerjasama dengan masyarakat, melibatkan unsur-unsur masyarakat, ya. Nanti ada advocator, manajemen, pemimpin, itu semuanya tujuannya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna. Gitu. Ini cukup kompleks, cukup mendalam ya. Kalau adik-adik bisa mewujudkan ini luar biasa sekali. Dan ini memang ini harapan ya. Saat ini memang dunia kedokteran di Indonesia masih belum mencapai titik ini, tapi kita ini harapannya nanti semua profil lulusan itu bisa punya kompetensi ini, ya, Dek. Nah, ada 9 area kompetensi yang diharapkan dari seorang dokter. Ya. Satu, profesionalitas yang luhur. Jadi Anda menguasai keterampilan, pengetahuan Anda, dan Anda bersikap luhur gitu ya. Kemudian mawas diri dan pengembangan diri. Saya kembalikan, maaf ya. Pengembangan diri. Jadi Anda terus secara berkala mengevaluasi kemampuan Anda. Apakah saya sudah mengetahui ilmu tentang ini? Kalau tidak, cari tahu. Seperti pagi ini, saya dapat satu orang pasien yang tanya saya pertanyaan yang saya sebenarnya tidak tahu gitu. Tapi saya bilang tunggu sebentar, saya cari di sumber yang terpercaya, baca-baca sebentar, kemudian kembali lagi ke si pasien. Ada waktunya, ada hal-hal yang kita tidak ketahui, tapi yang penting itu kita tetap mawas diri dan kita punya prinsip untuk terus mau mengembangkan diri. Kolaborasi dan kerjasama ini penting karena di dunia ini nggak ada yang namanya Superman. Saya sering dengar istilah ini. Namanya yang ada itu super team. Kalau Anda mau melakukan penelitian atau Anda mau mengembangkan sesuatu hal, seringkali dengan kolaborasi itu hasilnya bisa jauh lebih besar dan bisa mencapai lebih banyak aspek. Makanya adik-adik dari sejak awal sudah dibiasakan dalam kelompok-kelompok kecil itu. Sekarang ya. Dan kemudian dalam pelayanan pasien, adik-adik harus berusaha mengutamakan keselamatan pasien ya, dan mutu pelayanan kesehatan. Yang paling penting itu keselamatan pasien, bukan profit, bukan yang lain-lain, tapi keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. Literasi sains, Anda diharapkan mampu untuk menggunakan sumber-sumber yang ada di luar sana untuk secara berkala mengupdate, ya, mengembangkan pengetahuan Anda. Kalau Anda tidak tahu, Anda harus minimal tahu tempat yang benar untuk mencari sumber-sumber ilmu ini. Dan kemudian literasi teknologi, informasi, dan komunikasi. Mungkin untuk adik-adik yang lahir dan berkembang di zaman sekarang, masalah teknologi, informasi itu bukan hal yang aneh gitu. Tapi ini terus dikembangkan, jangan hanya sebagai pengguna ya. Kemarin itu kan waktu saya survei, adik-adik bilang sebagian besar hanya sekedar baca ya, kemudian hanya sekedar ada yang stalking lagi, saya lupa siapa yang kemarin bilang stalking, hanya sekedar baca, scrolling ya, penikmat teknologi. Tapi kalau bisa adik-adik bukan hanya sekedar pasif tapi aktif terlibat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, nanti kalau sambil ini sebenarnya proses belajar juga, Dek. Jadi nanti ada satu sebentar ya. Pernah dengar tentang blog? Siapa yang pernah mendengar tentang blog? Apa itu blog? Coba Adiansah Batubara. Apa itu blog, Dek? Blog. Pernah dengar blog? Apa itu blog? BLOG. Blog itu yang kayak ada pada kita itu kan, Dok? Bukan. Kalau yang Nispada itu, ya itu. Yang dicari apa, Miss? Itu sistem yang kita gunakan untuk antara siswa dengan
fakultas. Coba yang lain, mungkin bisa dibantu. Makasih Adiansa. Modul, Dok. Blog, Modul, Dok. B-L-O-G, blog. S. Bentar. Buku gitu, Dok. Bukan. Jadi blog itu ya, itu adalah tulisan-tulisan yang di post. Jadi blog itu adalah tulisan-tulisan yang di post sama sebuah halaman web. Bentar ya, sepertinya ada yang echo di situ, siapa tuh ya? Oke. Nah, jadi blog itu tulisan-tulisan yang biasanya dipost sama penulis-penulis online gitu. Kalau zaman dulu, Anda kalau mau menulis harus lewat surat kabar, Anda harus jadi seorang wartawan untuk bisa menulis berita di surat kabar. Tapi zaman sekarang, semua orang bisa post tulisan tertentu gitu di online. Nah, itu yang sering disebut sebagai blog. Ada banyak situs online yang bisa Anda gunakan untuk mempost blog Anda secara berkala dan itu gratis. Dan manfaatnya, saya sering lihat dulu waktu saya kuliah, ada banyak teman-teman saya yang mereka sambil kuliah, mereka post rangkuman dari kuliah mereka. Jadi manfaatnya selain mendidik orang lain, pada saat yang bersama mereka mereview materi kuliah. Jadi itu manfaatnya dua arah gitu. Jadi itu setiap kali mereka melakukan itu, mereka meningkatkan keterampilan teknologi mereka juga. Jadi itu mencakup area kompetensi dokter. Nah, kemudian pengelolaan masalah kesehatan dan manajemen sumber daya. Ini nanti setelah adik-adik belajar modul-modul yang lebih lanjut, terutama masalah kesehatan masyarakat, adik-adik akan dapat lebih banyak ilmu tentang ini. Ya. Ada juga keterampilan klinis. Saya akan bicarakan tentang keterampilan klinis nanti. Dan yang terakhir, diharapkan juga mampu berkomunikasi secara efektif antara adik-adik dengan rekan-rekan kerja, adik-adik dengan pasien, antara adik-adik yang nantinya dokter itu dengan masyarakat luas, ya, dan orang-orang yang adik-adik temui. Jadi harapannya adik-adik bisa melakukan keterampilan itu. Nah, ini sekali lagi seperti yang saya bilang, ini adalah proses pembelajaran seumur hidup sepanjang hayat, dan ini bukan berarti Anda lulus langsung Anda menguasai semua keterampilan ini, tapi minimal yang diharapkan Anda kuasai standar minimalnya. Nah, ini nih, standar minimalnya itu saya rasa lebih gampang kalau saya bicarakan tentang ruang lingkup kompetensi dokter. Nah, ada 6 ruang lingkup kompetensi dokter, mulai dari masalah kesehatan, penyakit, keterampilan klinis, masalah kesehatan masyarakat atau kedokteran komunitas atau kedokteran pencegahan, keterampilan kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas, ini salah, ya, dan kedokteran pencegahan juga, dan yang terakhir masalah terkait profesi dokter. Nah, masalah kesehatan. Jadi diharapkan adik-adik menguasai masalah kesehatan itu mulai dari gejala atau symptoms dan juga tanda atau signs. Jadi ini nih perbedaan antara gejala dengan simptom. Kalau gejala itu, jadi kalau ada pasien datang kepada Anda bilang, "Dok, ini dok saya pusing dok." Itu keluhan, itu adalah gejala. Kemudian Anda akan tanya, satu hari, sudah berapa lama? Ya, mereka bilang nanti ini sudah sekian lama. Nah, pusingnya itu yang dimaksudkan seperti apa, Bu? Apakah pusing berputar-putar atau yang dimaksudkan itu nyeri di kepala? Oh, nyeri di kepala. Oke. Itu gejalanya berarti nyeri di kepala. Nyeri kepalanya itu tadi sudah disebutkan sudah berapa lama. Nah, apakah berdenyut-denyut atau apakah rasanya kenceng di bagian kepala? Apakah hanya setengah bagian? Apakah keseluruhan kepala? Jadi Anda akan berusaha menggali gejala-gejala itu dengan komunikasi dengan pasien. Sudah berapa lama? Kemudian apakah ini sering kumat-kumatan? Jadi itu informasi yang Anda dapatkan langsung dari pasien. Tapi kalau tanda, jadi Anda mulai melakukan pemeriksaan.
Jadi kalau ada pasien itu dia datang dengan sakit kepala, kemudian Anda ukur tekanan darahnya, Anda ukur denyut nadinya, suhu tubuhnya, frekuensi nafasnya, ya. Apakah ada lebam di kepala? Ternyata dia mengeluh sakit kepala, ternyata di sini ada benjolan. Nah, itu tanda yang Anda temukan. Gitu. Jadi dari denyut nadinya, jadi hasil-hasil yang Anda temukan bukan dari yang diberitahukan pasien, tapi dari yang Anda temukan melalui pemeriksaan fisik, melalui inspeksi, melihat dengan mata, melalui menggunakan alat, itu semuanya bersifat objektif dan itu yang kita sebut sebagai tanda. Nah, biasanya kita menggunakan gejala dan tanda, kemudian ditambahkan riwayat penyakitnya dan pemeriksaan penunjang. Contoh pemeriksaan penunjang itu nanti setelah kita dapatkan hasil gejala, tanda, kemudian riwayatnya sudah tercatat, Anda mungkin si pasien ini ada demam, Anda mungkin perlu pemeriksaan darah, ya, memastikan ini infeksi atau ini apakah penyebab infeksinya, kemudian Anda memastikan oh ini penyebabnya apa saja gitu ya. Seperti sekarang ini yang sering Anda dengar di media COVID-19, pemeriksaan penunjang untuk COVID-19 itu biasanya ada rapid test, ada swab, ya kan, ada untuk PCR, itu semuanya pemeriksaan penunjang. Bahkan ada juga yang sekarang yang sering disebut-sebut ada CT scan paru. Jadi itu semuanya namanya pemeriksaan penunjang. Jadi dengan menggabungkan gejala, tanda, penelusuran riwayat klinis dan pemeriksaan penunjang dan juga memperhatikan situasi pasien ya secara holistik dan komprehensif, Anda bisa dengan mudah-mudahan bisa menegakkan diagnosis dan merencanakan pelayanan. Gitu. Nah, yang penting ketika Anda melakukan ini selalu profesionalisme dan etika itu harus di atas kepentingan dan keuntungan pribadi. Ini sulit loh, Dek. Ngomong ini kalau menyebutkan itu gampang, tapi dalam melakukannya itu sulit. Contohnya kalau Anda merawat pasien, nanti Anda akan banyak sekali godaan-godaan dari yang lain. Contohnya mungkin kalau saya memberikan terapi ini, saya akan dapat profit contohnya. Atau kalau saya merujuk pasien ke satu tempat, saya akan dapat bonus. Mungkin seperti itu ya, mungkin tidak ya. Tapi jangan sampai itu jadi alasan. Dan selalu pentingkan untuk bersikap profesional ya, dan etika profesi. Dan keselamatan pasien itu sebagai prioritas. Jadi, tadi ada ruang lingkup kesehatan, sekarang penyakit. Nah, dengan menggunakan informasi-informasi yang adik-adik sudah dapatkan dari masalah-masalah kesehatan tadi, adik-adik bisa membuat satu diagnosis klinis, gitu ya. Kemarin saya ada sebut alloanamnesis dan autoanamnesis. Coba review sebentar deh. Coba download lah. Perkenalkan dulu. Siapa itu yang ngomong? Kawan gue. Weh, tukar keyboard kayak mana? Weh, tukar keyboard. Kayak malu aja orang. Sambung lagi ya, Dek, ya. Keyboard kayak mana? Itu dokternya masuk lagi loh. Mana? Dan sambung lagi ya. Tadi terputus lagi, Dek. Ini Loh, dokternya nge-lag lagi ya? nampak ya? Suara saya kedengaran, Dek? Nampak, Dok. Dengar dok. Dengar dok. Oke. Tadi terputusnya sampai bagian mana, Dek? Sampai ruang apa? Ruang penyakit. Penyakit, Dok. Ruang lingkup penyakit, Dok. Oh, sudah masuk penyakit ya? Oke. Jadi harapannya adik-adik sebagai lulusan dokter nantinya mampu membuat diagnosis klinis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil penunjang. Hasil pemeriksaan penunjang. Nah,
bukan minggu lalu, saya terus-terusan sebut minggu lalu. Kemarin kita ada sebut kata alloanamnesis dan autoanamnesis. Coba, saya pengen review nih. Masuk. Masuk lagi, putus lagi. Sepertinya sinyal di tempat saya lagi jelek nih. Sebelah jaringan, Dok. Iya. Kita lanjut ya. Sebentar, tadi sudah sampai ke penyakit. Cuma nggak ada loh. Putus lagi. Itu. Putus. Si Ani nggak ada sini, mana nih? Suara Putus saya kedengaran? Dengar, Kedengaran, Dok. Dok. Dengar, Dok. Oke, sip. Dengar, Dok. Makanya ribut lah. Kok ngapain ikut masuk sini? Geser lah. Berapa cowok? Keluar lagi dah. Mana? Tuh, dia menjelaskan itu. Teman-teman harap tenang ya. Ya, Bang. Teman-teman harap tenang ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Apa? Nggak tahu apa. Oke, Dok. Nggak tinggal gitu. Oke. Ya, saya kemarin ada menyebut istilah anamnesis, alloanamnesis, dan autoanamnesis. Ke demo gitu. Tunggu apa? Emang aku lagi ngerjakan tugas, bentar. Udah jam 11 ini. Aku mandi belum. Aku kan ikut sih, sebelum jam 1 lah. Itu sibuk aja Unmute loh. suara. Nah, suaranya tolong di-mute, kan? Suara di-unmute. Siap Dina. Di mute. Di mute. Siadina. Oh ya. Siadina. Mana Siadina tadi? Dek, masih ingat nggak? Kemarin kita ada sebut tentang anamnesis, alloanamnesis dan autoanamnesis. Apa perbedaannya, Dek? Ada yang bisa bantu Siadina? Tidak. Kalau sadar auto itu ataupun langsung ke buang pasien, Dok. Ya, Allo William. melalui keluarga. Benar, Ya, Dok. benar. Ya, apa kata lain untuk alloanamnesis? Keluarga pasien. Sip, masih ingat ya, mantap. Lanjut ya. Jadi Anda nanti mengumpulkan informasi-informasi itu lewat anamnesis, pemeriksaan fisik, dan kemudian pemeriksaan penunjang. Ini saya maksimalkan lagi ya. Nah, setelah Anda membuat diagnosis, Anda mulai, nah kalau adik-adik belum menangani pasien, yang adik-adik lakukan, yang diharapkan adalah mengusulkan penata laksanaan penyakit. Ini ada pesan ya. Nah, ataupun ya, kalau nanti adik-adik, jadi ada tingkat keterampilan tertentu yang mengharapkan adik-adik itu bisa mengusulkan penata laksanaan penyakit atau bahkan menangani penyakit itu secara mandiri. Ya. Kemudian kalau adik-adik tidak diharapkan untuk bisa menangani, minimal adik-adik bisa melakukan rujukan secara tepat dalam penata laksanaan pasien itu. Nah, jadi tingkat kemampuan dalam penanganan penyakit itu dibagi atas 4 tingkat. Ada tingkat 1, 2, 3. 3 itu dibagi atas bukan gawat, 3A, dan 3B itu gawat darurat. Dan yang terakhir 4. Jadi mulai dari yang tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang paling kompleks, 4. Oke. Nah, tingkat kemampuan 1 itu apa? Itu. Jadi dalam, ini sepertinya chatnya rame nih. Lagi berbagi NIM ya, Dek ya? Oke. Jadi tingkat kemampuan 1 itu lebih sederhana. Ini biasanya lebih ke penyakit-penyakit yang lebih kompleks ya. Tapi walaupun sangat kompleks, adik-adik diharapkan mampu mengenali dan menjelaskan. Jadi adik-adik kalau melihat kasus ini, setidaknya adik-adik itu dapat gambaran, oh ini penyakitnya itu arahnya ke sini gitu. Dan minimal adik-adik bisa memberikan masukan ke si pasien supaya si pasien itu bisa dapat informasi lebih jelas kemana dia mencari penanganan untuk penyakit ini.
dan juga kalau adik-adik itu diharapkan bisa merujuk si pasien ke tempat yang lebih tepat, ke spesialis yang lebih tepat atau ke rumah sakit yang lebih tepat. Dan kalau si pasien kembali ke adik-adik bisa menindaklanjuti. Nah, contohnya adalah pada kasus tumor ganas, ya. Kalau adik-adik dapat kasus tumor ganas, biasanya diharapkan untuk tidak ditahan pasiennya, tapi diberi penjelasan, kemudian diarahkan kemana si pasien bisa dapat diagnosis yang jelas dan penanganan yang lebih tepat, gitu ya. Nah, dalam tingkat kemampuan kedua, adik-adik itu diharapkan mampu bukan hanya mengetahui dan menjelaskan, mengenali dan menjelaskan, tapi juga mampu mendiagnosis. Jadi kali ini arahnya sudah lebih spesifik ya. Kalau tadi ini kira-kira seperti ini nih, kemungkinannya banyak, tapi ini mungkin adik-adik kali ini lebih bisa membatasi lingkup penyakitnya. Jadi adik-adik bisa merujuk lebih tepat lagi. Tadinya kalau adik-adik bilang, oh ini tumor ya, saya nggak mampu dalam menangani tumor. Mungkin ke rumah sakit yang tingkat lebih lanjut adik-adik, Bapak, Ibu bisa ditangani. Tapi kali ini bukan hanya ke rumah sakit lebih lanjut, kali ini mungkin adik-adik bisa khusus arahnya kemana gitu. Ini contohnya bibir sumbing. Jadi mungkin adik-adik bisa arahkan si pasien nanti ke rumah sakit itu carinya dokter spesialis bedah plastik. Nah, itu sudah lebih ke tahap yang lebih lanjut. Nah, tingkat kemampuan 3A itu sudah lebih kompleks lagi dibandingkan tingkat kemampuan tingkat 2 tadi. Kali ini bukan hanya mendiagnosis, tapi Anda juga diharapkan mampu melakukan penata laksanaan awal dan merujuk kasus. Ini khusus kalau 3A itu bukan gawat darurat, nanti 3B itu yang kasus gawat darurat. Nah, contoh dari 3B itu 3A itu adalah penyakit AIDS dengan komplikasi. Jadi ada pasien yang datang, dia dengan ciri-ciri tertentu, Anda diagnosis, oh ini Anda jelaskan sama pasien kalau dia ini adalah penyakit AIDS, ya. Penyakit AIDS itu disebabkan oleh HIV dan bisa disertai gejala-gejala yang lain-lainnya karena HIV itu melemahkan sistem daya tahan tubuh dan seterusnya. Anda selain menjelaskan, Anda juga kasih tahu si pasien ini untuk sementara tahap awal saya berikan pengobatan ini bisa mengurangi gejala, ini untuk bisa membantu untuk misalnya pada waktu itu ada komplikasi infeksi tertentu yang adik-adik bisa tangani, adik-adik berikan penanganannya, kemudian sarankan si pasien, rujuk si pasien ke tingkat penanganan yang lebih lanjut, gitu ya. Nah, setelah dirujuk biasanya kasus-kasus 3A itu biasanya sih akan kembali lagi. Ini seringkali akan kembali lagi kepada Anda. Karena percaya atau nggak percaya, pasien itu seringkali first responder dia itu akan dia jadikan acuan. Karena Anda dokter pertama yang memberikan dia informasi, dia akan terus jadikan informasi yang dia dapatkan dari Anda itu sebagai acuan. Dan dia akan kembali lagi ke Anda, minta masukan lagi. Tadi saya sudah ke dokter spesialis ini untuk mengobati saya dikasih obat ini, bagaimana lagi dok nih tindak lanjutnya. Nah, jadi dia akan kembali lagi ke Anda. Gitu. Ini salah nih, ini tingkat 3B ya. Nah, pada tingkat kemampuan 3B diharapkan ini bedanya dengan 3A tadi. Kalau 3A itu kasus yang bukan gawat darurat, sementara pada kemampuan 3B itu ini kasusnya yang diharapkan itu kasus Anda mampu menangani, mendiagnosis, melakukan penata laksanaan awal dan merujuk kasus-kasus gawat darurat. Nah, contohnya kalau Anda dapatkan pasien dengan tetanus atau pasien cedera kepala, pasien tabrakan mobil kemudian terjadi cedera kepala, itu semuanya termasuk dalam tingkat 3B itu dan itu dianggap sebagai kasus gawat darurat karena bisa life threatening ya.
Jadi diharapkan adik-adik bisa secara cepat menangani kasus ini dan secara cepat merujuk gitu. Ya. Jadi penanganan yang dilakukan biasanya diharapkan tingkat awal. Contohnya pada kasus tetanus ini misalnya Anda memberikan terapi cairan, kemudian penanganan awal yang Anda bisa berikan. Nah, tingkat kemampuan 4 di sini adik-adik diharapkan bisa mendiagnosis, kemudian melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas. Ya. Garis bawahi mandiri dan tuntas, karena inilah kasus-kasus yang seringkali memberikan kepuasan tersendiri gitu deh. Jadi pasien datang dengan demam atau dengan diare yang sudah cukup lama, mungkin Anda selama ini mereka udah pindah-pindah ke dokter-dokter yang lain datang ke Anda, kemudian Anda tangani sembuh. Itu tingkat kepuasannya luar biasa. Nah, yang sedihnya dia sudah ditangani dokter yang lain. Itu yang sedihnya. Kenapa kok tidak selesai di tempat dokter yang lain? Mudah-mudahan pasien yang datang ke Anda itu tidak harus lompat dokter, tidak harus shopping dokter gitu. Itu sering terjadi sebenarnya bukan hanya itu fenomenanya bukan hanya di Indonesia ya. Di Texas yang pusat penanganan kesehatannya itu cukup bagus, juga banyak pasien yang juga lompat-lompat dari satu dokter ke dokter yang lain karena tidak puas. Ya. Nah, contoh tingkat kemampuan 4, contohnya demam tifoid, pasien datang dengan demam, dengan beberapa ciri-ciri yang lainnya. Kemudian Anda melakukan tadi anamnesis, kemudian Anda kumpulkan gejalanya, Anda lakukan pemeriksaan fisik, kumpulkan tanda-tandanya, kemudian Anda tanya riwayat sebelumnya, kemudian Anda tambahkan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, oh ini demam tifoid, Anda berikan terapinya, Anda jelaskan sama si pasien ini rentang penyakitnya. Nah, ini yang sering terjadi nih. Contohnya kalau pada kasus demam tifoid, ini demamnya biasanya bisa cukup lama, bisa sampai 1 minggu. Jadi karena tidak adanya komunikasi yang efektif antara si pasien dengan si dokter biasanya hanya berikan pengobatan, pasien pulang, hari ketiga, hari keempat, kok masih demam, dia nggak puas, dia pindah ke dokter yang lain. Padahal sebenarnya dia sudah, biasanya memang pola demamnya seperti itu, bisa sampai 1 minggu, itu yang harus dijelaskan sama si pasien. Nah, harapannya kasus-kasus tingkat 4 ini mampu Anda lakukan secara mandiri dan tuntas. Nah, bagaimana dengan COVID-19? Ada masukan? Ada pendapat menurut Anda kasus COVID-19 ini apakah harus bisa dilakukan oleh dokter umum atau tidak? Saya lanjutkan aja ya. Baru-baru ini ada surat edaran dari Konsil Kedokteran Indonesia. COVID-19 itu masuk dalam kategori tingkat kemampuan 4. Jadi baik Anda itu dokter umum, jadi nanti kalau Anda menjadi dokter umum, ya, Anda diharapkan mampu untuk menangani ini secara mandiri dan tuntas. Nah, rekomendasi dari KKI ini mungkin akan bergeser, mungkin akan berubah. Ini contohnya. Beberapa puluh tahun yang lalu, karena adanya keterbatasan dokter, operasi usus buntu atau appendektomi itu termasuk yang bisa dilakukan dokter umum. Tetapi sekarang itu sudah tidak masuk dalam daftar itu. Dan daftar itu biasanya akan terus bergeser. Nah, saya mau tunjukkan daftar ke adik ya. Nah, tadi saya ada sebut masalah kesehatan. Sebentar ya, share-nya saya ganti. Share-nya saya ganti ke sini nih. Nampak nih daftar masalahnya, nampak? Nampak, Dok. Nampak, Dok. Jadi pasien-pasien Anda itu akan datang dengan berbagai masalah kesehatan gitu ya. Ada masalah kesehatan perilaku gitu atau psikiatri, ada masalah kesehatan sistem indera mulai dari mata merah, mata gatal, berair dan seterusnya. Nanti ada yang ini keluhan-keluhan yang mereka akan sampaikan. Ada masalah kesehatan respirasi dan kardiovaskuler, mulai dari bersin-bersin, mimisan, nyeri menelan.
saya sepintas saja ya. Kemudian nanti ada masalah kesehatan nafas bunyi, ya bayi sulit menyusui, ini sering nih dikeluhkan ibu-ibu nih. Kemudian tekanan darah tinggi, ini pasti Anda akan temui nanti baik di klinik, di masyarakat ataupun di rumah sakit ya. Nah, jadi daftar masalah kesehatan itu cukup banyak ya. Mata kuning, jadi saya skip ya. Dan kemudian nah, ini masalah kesehatan sistem imun, sistem hematologi, imunologi. Pak, nanti ada pasien yang mengeluh, oh ini anak saya habis divaksin, kok ada demam, kok ada benjolan. Nah, itu masalah-masalah yang akan mereka sampaikan ya. Coba saya skip lagi ya. Sakit pinggang, sakit perut, itu masalah kesehatan yang mungkin melibatkan bukan hanya satu sistem tubuh. Nah, dari masalah-masalah kesehatan yang adik-adik temui, adik-adik tadi melakukan anamnesis, ya, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang untuk mempersempit area diagnosis. Setelah itu nanti adik-adik mudah-mudahan kalau sudah masuk ke tingkat kemampuan 2, adik-adik bisa tahu nih, ini penyakitnya ternyata penyakit ini. Nah, dari daftar penyakit inilah adik-adik bisa tahu penyakit-penyakit yang diharapkan adik-adik mampu sembuhkan. Ada namanya kejang demam. Nah, pernah dengar belum kejang demam? Belum ya? Nanti mungkin waktu adik-adik belajar tentang penyakit anak, adik-adik akan belajar tentang ini. Nah, kejang demam itu diharapkan adik-adik mampu menangani sampai tingkat 4. Nah, tapi jangan berkecil hati kalau misalnya dibilang untuk kasus-kasus fenilketonuria, ini saya sendiri belum pernah dapatkan kasus ini. Nah, tingkat kemampuan yang diharapkan hanya 1, hanya memahami dan mampu menjelaskan. It's okay. Kalau adik-adik mau belajar lebih lanjut lagi, boleh, silakan pelajari lebih lanjut lagi, cari tahu informasinya bagaimana, penanganannya bagaimana, tapi biasanya ini tidak tersedia di klinik-klinik masyarakat atau di praktek pribadi. Biasanya lebih di rumah sakit tingkat lanjut ya. Ini contohnya toksoplasmosis cerebral. Apa itu toksoplasmosis? Nanti adik-adik akan belajar lebih lanjut ya. Saya hanya sepintas saja nih. Diharapkan ini tingkat 2. Jadi kalau di tingkat 2 itu apa yang Anda harus lakukan? Tingkat 2 tadi masih ingat? Coba review nih. Apa tadi tingkat 2? Ada yang coba? Mendiagnosis dan merujuk. Nah, ya harapan ya Anda mampu mendiagnosis kasus ini. Setelah Anda diagnosis, Anda rujuk ke tempat rujukan yang tepat, apakah itu rumah sakit atau apakah itu dokter spesialis ya. Dan kalau si pasien kembali kepada Anda juga bisa melakukan tata laksana. Anda bisa menerima si pasien dan kemudian membantu si pasien dalam proses pengobatan selanjutnya. Nah, kalau ini nih contohnya, yuk kita lihat yang lain. Migrain, ini pasien mengeluh dengan sakit kepala, kemudian gejala-gejalanya seperti ini gitu ya. Nah, nanti Anda harus bisa mulai dari menegakkan diagnosis sampai mengobati ya, sampai tuntas. Nah, apa tadi tingkat kemampuan 4D untuk masalah kesehatan? Untuk penyakit. Pelaksanaan secara mandiri, Dok. Diagnosis, melakukan penanganan secara mandiri dan tuntas. Sip. Nah, bagaimana dengan penyakit ini nih? Contohnya demensia. Ini saya hanya sepintas-pintas saja ya. Nah, ini contoh tingkat kemampuan 3A. 3A itu apa, Dek? Diagnosis, penata laksanaan awal, merujuk kasus bukan gawat darurat. bukan merujuk kasus gawat darurat. Jadi sekali lagi yang saya mau, terima kasih ya, yang saya mau tekankan ini hanyalah standar minimal. Anda kalau mampu mendiagnosis, Anda mampu mengobati untuk kasus ini, ini
Anda boleh terus mempelajari ilmu-ilmunya, boleh. Tapi sebagai lulusan kedokteran minimal Anda harus menguasai sampai tahap 3A. Jadi Anda boleh lebih ya, Anda boleh lebih. Nah, kalau fasilitas Anda mendukung, Anda punya keterampilan-keterampilan mendukung, Anda boleh mencoba untuk menangani kasus-kasus ini. Tapi jangan jadikan pasien itu sebagai kelinci percobaan Anda, itu ya. Kalau memang Anda punya skill yang mendukung untuk itu, silakan. Nah, contoh nih 3B ya tadi ya. Nih, hemoktom ini biasanya contohnya ini pada kasus cedera kepala, dia tabrakan mobil, kepalanya terbentur atau pasiennya terlempar dari mobil, terbentur kepala, kemudian pendarahan. Nah, pada kasus ini Anda diharapkan mampu menangani sampai 3B. Apa tuh 3B? Ada yang mau kasih masukan apa tuh 3B tadi? Mendiagnosis, melakukan Pelaksanaan awal kasus gawat darurat. Nah, penekanannya pada kasus darurat. Nah, kenapa ada dibedakan antara kasus gawat darurat dengan kasus tidak gawat darurat itu? Nah, pada kasus-kasus gawat darurat biasanya sangat diperlukan kecepatan penanganan gitu, karena setiap detik itu bisa berpengaruh sama nyawa si pasien, keselamatan si pasien. Jadi ini skill-skill tertentu yang makanya ini dianggap lebih kompleks dari 3A gitu ya. Tapi jadi ini semua daftar penyakit yang di cover sama Konsil Kedokteran Indonesia. Ada penyakit-penyakit yang tidak masuk sini. Contohnya tadi itu COVID-19 tadi. Nah, cuman lewat surat edaran barusan. Nah, ini yang adik-adik harus perhatikan. Nanti ketika adik-adik lulus, tetap jaga komunikasi dengan rekan angkatan dan tetap pantau perkembangan berita ya. Saya nggak mungkin tahu tentang berita tingkat kemampuan COVID itu kalau saya tidak memantau secara aktif. Jadi ada saja topik-topik baru. Mungkin dulu ya beberapa tahun yang lalu, mungkin adik-adik pernah dengar waktu itu ada kasus SARS ya, ada kasus flu burung. Waktu itu semuanya tidak masuk tuh. Dulu itu tidak masuk dalam ini. Kemudian ditambahkan secara berkala dalam daftar penyakit. Oke, kita ganti lagi ke PowerPoint tadi. Nah, ini alur penanganan penyakit yang saya ingin sekali adik-adik ingat dan terus ulang gitu. Nah, ketika pasien, jadi biasanya pasien itu akan datang dengan suatu masalah kesehatan, ya kan. Pasien itu biasanya nggak datang ke dokter bilang, dok saya ada penyakit COVID gitu. Enggak, pasien nggak akan datang seperti itu. Pasien biasanya akan datang dengan, dok saya demam, dok saya batuk-batuk, dok. Nah, gitu. Nah, makanya dia datang ke dokter. Disinilah dokter atau biasanya kalau Anda di fasilitas pelayanan kesehatan mungkin Anda tidak sendiri, Anda mungkin ada tim yang lain, bagian informasi, ada perawat, mungkin mereka akan bantu. Tapi ini penting sekali deh, Anda harus tetap, walaupun ada yang melakukan itu untuk Anda, tetap Anda harus menguasai keterampilan ini, supaya kalau misalnya informasinya tidak cocok, Anda bisa lakukan koroborasi, ya. Jadi bisa dicek ulang, double check, cross check namanya. Jadi tanyakan riwayatnya sudah berapa lama, ya, kira-kira apa pemicunya, apakah ini anggota keluarga ada yang kena juga seperti, ada yang punya gejala seperti itu, apa kalau pada kasus COVID Anda mungkin juga menanyakan kasus riwayat paparan, ya kan. Nah, setelah mendapatkan informasi itu semua, Anda mungkin mulai memikirkan nih arahnya kemana. Kemudian Anda mulai melakukan pemeriksaan fisik, ya. Ini clinical interview, pemeriksaan fisik, ya. Kemudian setelah Anda melakukan pemeriksaan fisik, dapat gejalanya, oh dari paru-parunya itu ternyata ada tanda-tanda ada cairan di paru-paru, itu namanya ronki. Nanti adik-adik pelajari lebih lanjut ya. Kemudian dia pemeriksaan suhu tubuh ada peningkatan, demam ya. Oh, adik-adik
tahu nggak apa perbedaan suhu tubuh orang normal dengan suhu tubuh orang yang demam? Perbedaannya di mana, Dek? Kapan seseorang, lebih tepatnya saya ganti kata-kata saya, pertanyaan saya, lebih tepatnya kapan seseorang itu dinyatakan dia itu sebagai demam? Apabila suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius. Ya. Makasih ya. Sebenarnya apabila dia itu 37,5 atau lebih. Ya. Jadi rentang itu antara 36,5 sampai 37,4. Ya, kalau dia lebih, dia itu dianggap demam. Ya. Nah, jadi kemudian nanti Anda kumpulkan informasi-informasi itu, kemudian setelah itu Anda, ini enggak, dari gejalanya, iya arahnya ke arah sana. Nah, bagaimana cara memastikan? Anda lakukan pemeriksaan diagnosis penunjang. Gitu. Kadang pemeriksaan diagnosis penunjang itu diperlukan, kadang tidak diperlukan. Ada penyakit-penyakit tertentu yang cukup hanya dengan pemeriksaan fisik, Anda bisa dapatkan rencana terapi untuk penyakit ini, diagnosis dan rencana terapi. Ya. Kemudian setelah Anda pastikan, biasanya Anda harus, ini yang Anda perlu lakukan, Anda jelaskan sama si pasien tentang penyakit itu. Gitu. Nah, ini penting sekali, contohnya pada kasus demam berdarah dengue, ya, demam berdarah itu, contohnya ini penyakitnya ini pentingnya cairan. Gitu. Jadi nanti pasien kalau sudah dengar demam berdarah, dia ketakutan. Dulu ya, kalau pasien dengar demam berdarah dia ketakutan. Sekarang pasien dengar COVID dia ketakutan. Harus jelaskan ini perjalanan penyakitnya seperti apa. Nggak harus dalam bahasa medis. Biasanya kita berusaha menyampaikan dalam bahasa-bahasa yang bebas jargon. Nah, kemudian setelah pasien itu ngerti ini arah penanganannya kemana, kita berikan terapi. Nah, cuman dalam praktiknya seringkali pasien datang, kemudian mungkin perawat atau bagian informasi mengumpulkan informasi, dokter hanya datang periksa fisik, menganjurkan periksaan penunjang, kemudian langsung menyarankan terapi, tidak ada lagi komunikasi dengan pasien. Itu yang keliru, Dek. Nah, setelah Anda mengobati, itu belum selesai, Anda harus mengevaluasi hasil pengobatan. Kalau jangan-jangan ini diagnosisnya nggak tepat nih, so, kenapa kok nggak sembuh pasiennya? Jadi mungkin ada masalah dalam diagnosis, ya, ada masalah dalam pemeriksaan penunjang, atau mungkin ada informasi yang pasiennya tidak sampaikan secara jujur, gitu. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan itu. Jadi ini kira-kira proses mulai dari pasien mengeluhkan gejala sampai Anda mengevaluasi outcome, dan ini proses yang kalau bisa harus terus Anda ulangi, harus terus Anda biasakan lakukan di dalam praktik Anda sebagai dokter nantinya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang penyakit. Sekarang selain mengobati penyakit, juga ada keterampilan-keterampilan klinis tertentu yang adik-adik harus kuasai, gitu ya. Dan ini biasanya terkait dengan penata laksanaan masalah kesehatan tadi. Gitu. Nah, sama seperti penyakit, keterampilan klinis itu juga dikelompok-kelompokkan. Kalau tadi penyakit itu berdasarkan sistem tubuh, keterampilan klinis juga dikelompokkan berdasarkan sistem tubuh. Nah, ini dikategorikan atas 4 tingkatan. Kalau di standar nasional pendidikan profesi dokter Indonesia, mereka gunakan istilah yang dipinjam dari piramid Miller, knows how, shows, and does. Saya tunjukkan. Jadi dalam knows itu Anda mengetahui tentang tindakan itu, gitu, keterampilan itu, tapi hanya sekedar mengetahui, gitu. Nah, kalau di sini, ya, Anda sudah pernah melihat itu dilakukan. Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian di tahap ketiga, ya, Anda sudah pernah melakukan, tapi kali ini melakukan hanya dalam mungkin hanya menggunakan contohnya manekin, ya, atau hanya melakukan dengan teman-teman di skills lab nanti. Ya.
Ini belum mulai skills lab ya, nanti mungkin kalau nggak salah blok depan nanti baru mulai ada skills lab. Kemudian melakukan secara mandiri. Jadi kalau mengikuti, ini konsepnya ini lumayan masuk akal ya, mulai dari Anda mengetahui sedikit, kemudian Anda mulai bertambah pengetahuan karena melihat langsung, kemudian Anda melakukan, kali ini melakukan secara mandiri. Nah, tahap 1, 2, 3, dan 4. Saya akan jelaskan setiap tahapan lebih lanjut. Nah, dalam tingkat kemampuan 1, ini keterampilan ya, Dek ya. Kalau yang tadi itu, yang sebelumnya kita bahas itu tentang penyakit ya. Kali ini tentang penanganan penyakit. Kali ini kita keterampilan. Tingkat kemampuan 1 itu Anda mengetahui dan menjelaskan. Jadi bisa menjelaskan secara teori dari berbagai aspek deh. Bisa menjelaskan, itu harapannya seperti itu. Nanti kalau dilakukan tindakan ini, kalau disuntik contohnya, apa sih efek samping dari menyuntik? Itu nampaknya sederhana, tapi itu ada ilmunya deh. Kalau menyuntik itu lokasinya di mana gitu. Gimana cara membersihkan lokasi suntikan? Nah, gimana caranya memastikan supaya suntikan itu tidak mengenai pembuluh darah gitu ya. Itu semuanya itu ada teorinya yang Anda harus pelajari ya. Dan itu bisa dicapai melalui perkuliahan, diskusi, penugasan. Jadi tugas-tugas yang diberikan tutor atau dosen Anda itu diharapkan bisa membantu Anda untuk meningkatkan skill ya dan knowledge gitu, dan belajar mandiri. Nah, biasanya ini dinilai secara tulis. Ini saya kasih contoh nih. Pernah dengar tentang elektrokardiografi nggak, Dek? Siapa yang pernah dengar elektrokardiografi? Itu kayak EKG jantung gitu. Benar. EKG ya, itu singkatannya EKG. Kalau bahasa Inggrisnya ECG, ECG ya. ECG. Nah, ini elektrokardiografi kalau mungkin di tahap sekarang Anda bisa menjelaskan, oh itu untuk meriksa jantung ya. Itu untuk sebentar ya. Tadi yang ngomong itu siapa tadi, Dek? Suaranya mengganggu. Oke. Nah, jadi elektrokardiografi itu Anda bisa jelaskan, mungkin pada tingkat kemampuan 1 Anda jelaskan, oh ini fungsinya apa. Nah, ini biasanya cara melakukan seperti apa. Ini gambar ini namanya elektrokardiogram, ini hasilnya. Jadi nanti hasilnya itu berupa rekaman jantung. Nanti Anda pelajari ada gelombang jantung itu ada namanya gelombang P, Q, R, S, T ya. Nah, itu beda-beda. Nanti Anda jadi tahapan-tahapan pengetahuan itu Anda pelajari melalui kuliah, diskusi, penugasan dan yang lain-lain tadi. Nah, itu tingkat kemampuan 1 ya. Anda hanya mengetahui ya dan mampu menjelaskan. Tapi target tingkat kemampuan Anda adalah tingkat kemampuan 4, makanya Anda perlu meningkatkan ke sini gitu. Jadi di tingkat kemampuan 2 sebentar ya, Dek. Tadi siapa ya yang ngomong? Sepertinya setelah dia ngomong lupa mute. Suaranya kayaknya ada suara bising. Nah, itu. Sekarang udah mute. Makasih ya, Dek. Nah, tingkat kemampuan 2 itu pernah melihat dan didemonstrasikan. Jadi, pertama sekali, Anda harus punya pengetahuan teoritis dari keterampilan itu. Bukan hanya sekedar langsung melihat. Kalau enggak, nanti Anda bingung. Nanti ada mungkin efek samping yang Anda tidak pernah tahu, gitu ya. Bagaimana penanganan dampak dari misalnya kalau tanpa sengaja ketika Anda memberikan suntikan, terjadi efek samping. Apa yang Anda harus lakukan? Biasanya ada namanya skin test. Misalnya kalau mau memberikan suntikan ada namanya skin test ya. Skin test itu Anda melakukan uji apakah si pasien ini alergi atau tidak. Nah, kalau si pasien alergi Anda biasanya tidak berikan. Itu tingkat kemampuan pertama. Nah, di tingkat kemampuan kedua Anda sudah pernah melihat ya. Anda pernah melihat ini bagaimana dilakukan. Itu bisa Anda melihat itu dilakukan ke pasien, ke masyarakat, itu dilakukan. Dan untuk pengujiannya itu bisa dalam bentuk ujian tulis
Atau mungkin Anda dikasih kasus tertulis. Ya. Jadi Anda menjelaskan ini bagaimana nih cara melakukannya, secara tertulis atau secara oral, secara langsung ya, lisan. Nah, ingat tadi Anda hanya menjelaskan, oh mesin itu apa, hasilnya apa gitu. Kali ini Anda melihat langsung bagaimana elektrokardiografi itu dipasang, karena ada aturan-aturannya, posisinya, ini di mana ya, ini namanya elektroda. Elektroda itu ada 7 ya, 7 di, ada 7 di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7, ini yang satu lagi nggak nampak ya. Jadi nanti setelah dipasang itu posisi-posisinya berbeda-beda, Dek. Kemudian nanti ada lagi elektroda yang diletakkan di tangan, itu posisinya bagaimana, itu aturannya, aturan pemasangan itu berbeda-beda. Kemudian hasilnya, Anda perlu belajar juga bagaimana cara menginterpretasikan hasil gitu ya. Tapi ingat pada tahap 2 ini udah mulai melihat, sudah pernah melihat, sudah pernah melihat bagaimana orang melakukan itu. Kadang-kadang kalau di sekarang ini yang kita lihat ini EKG yang agak lama. Kalau EKG yang sekarang biasanya mungkin hanya ada 3 lead di dada. Mungkin beda-beda, EKG itu beda cara pemasangan. Jadi adik-adik perlu tahu dan pernah melihat. Kalau nggak pernah melihat itu nggak akan dapat gambaran yang terlalu jelas, hanya imajinasi ya. Nah, di tahap ketiga, setelah Anda mempelajari teorinya, Anda melihat, Anda melakukan pada alat peraga, pada standardized patient. Kalau di Skills Lab, Anda bisa saling berlatih antara Anda dengan teman-teman Anda. Ya. Biasanya kalau untuk EKG tadi ya biasanya laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan ya. Nah, ujiannya itu bisa dalam bentuk OSCE atau nanti OSAT. OSAT ini kita nggak gunakan, kita bisa gunakan OSCE ya. Nah, dan yang terakhir mampu melakukan secara mandiri. Jadi setelah Anda belajar semua, Anda semua itu ada latihan ke sana kemari, Anda mampu melakukan itu secara penuh tanpa ada komplikasi ya. Kalau misalnya ada efek samping, Anda bagaimana menangani itu, Anda mampu melakukan secara mandiri ya. Dan diharapkan jadi nanti kalau adik-adik mau lulus dari bangku kedokteran ya, nanti ada itu OSCE, kemudian ada mini check, portfolio. Waktu adik-adik di profesi di koas nanti ada namanya logbook. Logbook itu catatan pribadi tentang riwayat sudah pernah melakukan ini di bawah profesi, di bawah supervisi ya. Jadi tadinya adik-adik hanya sekedar mendengar, kali ini Anda sudah bisa melakukan secara mandiri. Ini di tingkat 4 ya. Tidak semua tindakan itu bisa Anda lakukan. Dokter umum itu tidak semua keterampilan itu Anda dapat kewenangan untuk melakukan, tidak semua. Jadi coba ini contohnya, kita kembali ke lampiran ya. Jadi ini tadi masih daftar penyakit ya. Bentar ya, banyak nih lampirannya deh. Nanti dilihat-lihat aja ya kalau ada sempat ya. Nah, ini keterampilan klinis ya. Mulai bisa keterampilan klinis seperti memeriksa fungsi penghidu, fungsi penciuman, kemudian memeriksa refleks kornea, kemudian ini saya skip ya. Kemudian menilai kekuatan otot. Ini semuanya tingkat keterampilannya 4 deh. Jadi artinya ketika Anda menjadi seorang dokter, Anda diharapkan sudah menguasai ini semua. Nah, ada yang namanya tes Robert. Tahu nggak apa itu tes Robert? Saat ini belum ya. Tapi nanti mudah-mudahan setelah Anda lulus, Anda bisa menguasai ini semua deh.
saran saya ini disimpan, Anda print out ya, Anda letakkan di samping meja Anda. Jadi setiap kali Anda belajar tentang satu ilmu, Anda beri tanda checklist. Oh, saya sudah belajar tentang ini, tapi saat ini keterampilan saya masih di tingkat 3 nih. Nah, gimana cara meningkatkannya sampai ke tingkat 4? Nah, kemudian Anda lihat penyakit ini. Oh, penyakit ini saya sudah barusan belajar tentang penyakit tetanus contohnya. Nah, penyakit tetanus saya sudah belajar sampai ke tingkat ini. Oh, kok kemarin belum dibahas ya masalah terapi ya? Bagaimana cara pengobatannya nanti? Nah, bagaimana cara meresepkannya nanti? Nah, itu semua keterampilan-keterampilan yang harus Anda pelajari secara mandiri, Dek. Walaupun secara teori, adik-adik nanti akan dapatkan tentang obat-obatan, tentang yang lain-lain, itu semua juga harus kembali lagi kepada masing-masing lulusan dokter. Anda harus secara mandiri mengevaluasi keterampilan pengetahuan Anda, gitu ya. Nah, ada namanya Glasgow Comas, namanya skala koma Glasgow atau Glasgow Coma Scale. Pernah dengar ini, Dek? Ada yang pernah dengar? Belum ya? Nanti ketika Anda masuk ke blok sistem saraf, adik-adik akan pelajari tentang ini ya. Kemudian nanti ada saya ini banyak nih tingkat kemampuan 4 yang diharapkan. Nah, ada namanya electroconvulsion treatment, terapi. Ini adik-adik hanya diharapkan minimal tahu, dan biasanya ini adik-adik nggak akan dapat kewenangan untuk melakukannya ya. Kemudian ada namanya cognitive behavior therapy. Ini pada kasus-kasus psikiatri kalau saya nggak salah ya. Ini adik-adik hanya kewenangannya sampai di tingkat 2. Apa kewenangan tingkat 2 tadi, Dek? Keterampilan tingkat 2. Coba kita review nih. Pernah melihat dan didemonstrasikan. Benar, oke. Nah, coba nah, kalau di sini terapi relaksasi, adik-adik bisa sampai ke tingkat 3. Coba nih. Apa yang tingkat 3 itu apa tuh? Lia Kristiana. Apa tingkat keterampilan tingkat 3 tadi, Dek? Oke. Michelle Perli. Coba dibantu, Michelle. Apa itu keterampilan tingkat 3? Oke, ada yang bisa membantu Michelle atau bisa membantu Michelle atau pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi. Ya. Jadi terapi relaksasi ya. Nah, kalau tes buta warna, ini namanya tes buta warna. Biasanya ini dengan menggunakan buku Isyah. Ada satu buku, itu namanya buku Isyihara, yaitu. Nah, ini diharapkan Anda menguasai sampai tingkat 4 ya. Apa sih tingkat keterampilan tingkat 4 itu, Dek? Coba Ayu Saragi. Mampu melakukan secara mandiri. Mampu melakukan secara mandiri. Oke, sip. Review ya. Francisco, tadi ada tingkat keterampilan level 2. Apa yang dimaksudkan dengan tingkat keterampilan level 2, Francisco? Mendiagnosis dan merujuk. Tingkat keterampilan beda dengan keterampilan. Tingkat kemampuan penata laksanaan penyakit. Muhammad Aji Sandi, dibantu, Dek. Coba. Lihat atau didemonstrasikan. Nah. Jadi setiap kali Anda sudah pernah melihat sesuatu, ya, Anda berarti bisa, misalnya Anda sudah pelajari suatu keterampilan tertentu, ya.
Kalau Anda merasa sudah menguasainya dan sudah pernah melihat, Anda bisa kasih tanda, oh ini saya sudah sampai tingkat 2 nih. Nah, ya. Tapi kalau belum, nanti ini tetap jadikan acuan. Apa-apa saja daftar-daftar ini tetap jadikan. Saya dulu waktu saya kuliah tahun 2000 dulu ya, saya nggak ada daftar ini deh. Saya baru dapat daftar ini waktu saya masuk koas dulu. Dan itu bingung, waktu itu saya bingung karena saya tidak pernah tahu itu tingkat keterampilan apa-apa saja yang diharapkan. Ya, Anda mudah-mudahan dengan sudah tahu, oh ini yang diharapkan dari sekarang itu apa, Anda sudah mulai bisa secara rutin kembali lagi ke dokumen ini, evaluasi, oh saya sudah menguasai kemampuan ini, ya saya sudah menguasai keterampilan ini. Ya, ini nanti akan saya lampirkan, saya akan share sama adik-adik ya. Kemudian kita kembali lagi ke PowerPoint. Ini hanya contoh-contohnya saja ya. Tadi kita sudah langsung ke lampiran tadi. Nah, nanti untuk konseling kontrasepsi, nanti ada beberapa blok ke depan, adik-adik akan melakukan konseling kontrasepsi, diharapkan mampu tingkat 4 ya. Nah, ada juga, ini saya langsung copy nih dari dokumen lampiran tadi, banyak tuh. Nah, tadi kan ada ruang lingkup penyakit, kemudian ada ruang lingkup keterampilan. Nah, sekarang, ada ruang lingkup masalah kesehatan, kemudian ruang lingkup penyakit, kemudian ruang lingkup keterampilan, sekarang ruang lingkup masalah kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas, dan kedokteran pencegahan. Ini ada 35 masalah. Coba kita kembali ke tadi. Baik. Kembali ke lampiran. Nah, kalau Anda turun terus, nah, satu yang saya mau tekankan sama adik-adik, ini diharapkan dicapai ketika Anda lulus dokter nanti, ya, bukan sekarang, ya. Jangan nanti setelah ini adik-adik stres nih gara-gara. Ini dipelajari secara bertahap, ya, pelan-pelan, sama seperti membangun rumah, ya. Mulai dari satu batu, kemudian tambah batu yang lain, tambah batu, kasih semen, kasih batu, kasih semen, ya. Setelah selesai nanti baru dilapis, kemudian dikasih cat, kemudian dikasih keramik dan ya, jadi secara bertahap, ya, satu demi satu. Makanya kurikulum kita itu disusun secara sistematis. Tujuannya supaya adik-adik itu tidak langsung semuanya itu harus diselesaikan pada saat itu juga ya. Jadi masalah kesehatan itu, masalah kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas, kedokteran pencegahan itu ada 35 masalah kesehatan. Mulai dari kematian neonatus, bayi dan balita dalam 1000 hari pertama kelahiran dan kelangsungan hidup anak. Jadi ini masalah kali ini lebih kompleks nih. Kalau yang tadi hanya penyakit secara terpisah, ya, kali ini masalah yang lebih kompleks. Kemudian bagaimana menangani kematian ibu akibat, mencegah kematian ibu akibat kehamilan dan persalinan. Ini nanti Anda akan pelajari lebih lanjut. Contohnya perilaku remaja beresiko, ya, bagaimana memberikan konseling tentang perilaku seksual yang beresiko, kehamilan pada remaja, pencegahan HIV/AIDS, dan bagaimana pencegahan bahkan kalau bisa penanganan juga ketergantungan nafsa. Tapi kalau saya nggak salah ketergantungan nafsa ini tingkat kemampuannya bukan 4 nih sepertinya. Nanti adik-adik cari ya. Ada 35 masalah kesehatan. Jadi kalau yang tadi hanya melihat berdasarkan penyakit, berdasarkan keterampilan, kali ini kita melihat dari masalah kesehatan secara terintegrasi. Dan itu biasanya bisa kadang malah tidak terkait langsung dengan penyakit. Contohnya audit medis, ya. Audit medis ini malah melibatkan keterampilan komunikasi, penguasaan materi, juga misalnya pembiayaan pelayanan kesehatan, ya,
ini udah bukan ke penyakitnya, ini lebih ke bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang bisa terjangkau sama si pasien. Ini sudah lebih ke aspek sosial dari pelayanan kesehatan yang Anda lakukan. Jadi tidak semuanya itu melulu penyakit. Balik lagi ya ke tadi PowerPoint. Tak salah ya. Ini dia. Nah, kemudian ruang lingkup itu ada juga ruang lingkup keterampilan kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas, dan kedokteran pencegahan. Nah, keterampilan itu beda-beda tergantung dari masalah yang dihadapi. Ya. Contohnya melakukan tata laksana promotif, preventif, dan deteksi dini pada remaja dan dewasa tingkat pelayanan primer sesuai dengan ini. Kalau ini diharapkan Anda mampu memberikan pada kasus-kasus masalah kesehatan remaja, Anda diharapkan mampu memberikan konseling tadi itu, kemudian untuk pencegahan dan pendeteksi dini, ya. Kemudian ada banyak nih keterampilan. Kita coba kembali lagi ke lampiran tadi. Ini ada banyak daftarnya, dan itu dibagi atas tingkat 1, 2, 3, 3A, dan 3B, dan 4. Ya. Banyak nih deh. Nah, nanti yang saya mau bahas lebih lanjut adalah ini nih, daftar masalah terkait profesi dokter. Sebentar ya, saya kembali lagi. Ini saya lompat-lompat nih, karena memang dokumen acuan saya sebenarnya yang saya lakukan, saya berusaha merangkum ini untuk kuliah. Saya berusaha merangkum itu untuk kuliah hari ini, untuk menjelaskan poin-poin dari standar nasional tadi. Kalau bisa, adik-adik harus, saran saya sih langsung mengacu ke tadi standar nasional, jangan hanya mengandalkan kuliah. Ini jadi belajarnya secara mandiri, baca apa yang tertulis itu. Mungkin saja ada yang saya sampaikan yang keliru. Kalau keliru, tolong diperbaiki. Ya, kirim saya pesan. Saya dengan senang kalau memang ada yang keliru, nanti saya perbaiki. Ya, kita kembali ke sini. Nah, tadi ada 6 ruang lingkup. Ya. Yang terakhir, ruang lingkup terakhir adalah ruang lingkup masalah terkait profesi dokter. Nah, dalam penanganan, dalam praktik dokter itu ada banyak sih sebenarnya masalah-masalah yang bisa muncul, ya. Bisa berasal dari pribadi kita sendiri, pribadi dokter misalnya kurang keterampilan, atau masalah interaksi interpersonal, ya, atau mungkin dari tempat kesehatan dia bekerja. Ini banyak nih kasus, mungkin ini contoh, mungkin bukan kenyataan, mungkin hanya khayalan saya. Mungkin ada institusi kesehatan yang tidak membayarkan gaji dokter itu sepantasnya, mungkin hanya gajinya itu kecil gitu ya, contoh. Ini mudah-mudahan tidak terjadi nih, tapi bisa juga terjadi. Nah, bisa juga antara si dokter dengan si pasien, antara si dokter dengan hukum nantinya, ya. Jadi dalam masalah terkait profesi dokter ini ada beberapa sudut pandang profesionalisme, sudut pandang etika, sudut pandang disiplin, sudut pandang hukum. Nah, profesionalisme lebih terkait ke dokter pasien, ya. Etika ini sering jadi masalah yang tidak disadari. Saya pernah ketika saya kuliah, ada seorang kakak kelas yang mengirimkan pesan-pesan bernada porno ke adik kelasnya, gitu. Itu jelas sangat tidak menggambarkan etika seorang calon dokter. Itu dia dapat hukuman yang cukup berat. Itu.
Nah, kita mudah-mudahan mudah-mudahan dalam angkatan ini Anda bisa terus menjaga profesionalisme, etika dan disiplin gitu, ya, dan juga taat hukum. Etika yang lain, ada kasus siswa yang membobol sumber soal dari dosennya gitu. Jadi akibatnya siswa itu dikeluarkan karena itu. Nah, ketika saya di Texas, saya dapat kasus seorang siswa yang cuman dia bukan dokter, plagiarisme. Dampaknya besar, si siswa itu dikeluarkan dari universitas karena dia ketika menulis dia mencontek dari sumber-sumber di internet, contek begitu saja, kemudian langsung dimasukkan, kemudian dilaporkan seolah-olah itu adalah hasil penelitian dia, gitu. Dan itu sangat berat sekali sanksinya. Nah, hukum sebagai seorang dokter, Anda juga perlu mengetahui aspek-aspek hukum dari profesi Anda. Ya, coba sebentar. Oh, disiplin profesi dulu, gitu ya. Dalam disiplin profesi, ya, kalau bisa setiap kali Anda jadi ini penting deh. Ketika Anda berkomunikasi dengan pasien, selain komunikasi lisan, juga penting ada namanya komunikasi tertulis. Jadi pasien itu sudah mengerti apa yang Anda jelaskan dan sudah mengerti tentang efek samping, kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Anda jelaskan sama pasien, ya. Setelah Anda jelaskan, ada satu dokumen namanya informed consent. Kalau Anda lalai dalam informed consent, itu dampaknya mungkin bisa yang lain-lain lagi yang tidak diharapkan. Tapi juga jangan serta-merta kalau ini tindakan yang sekecil apapun hanya sekedar misalnya ya, hanya sekedar mengukur tekanan darah, itu harus informed consent, itu udah berlebihan. Nah, dalam melakukan praktek kedokteran, kalau bisa Anda wajib melakukan itu sesuai dengan kompetensinya, gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan kompetensi Anda, misalnya Anda mengobati pasien tumor ganas, Anda berusaha melakukan penanganan mandiri, itu sudah di luar kompetensi Anda. Nah, kecuali Anda sudah mengikuti kursus, mengikuti pelatihan-pelatihan terkait ini, dan Anda sudah dapatkan wewenang kompetensinya. Melakukan praktik tanpa izin. Hati-hati deh, ini bukan hanya Anda akan kena sanksi dari ikatan dokter, ya, tapi Anda juga ini wewenangnya bisa sampai ke ranah hukum. Karena pasien yang Anda tangani itu bisa saja menuntut Anda karena melakukan malpraktik, ya. Nah, hukum. Yang Anda perlu ketahui, ya, yang paling penting baca dulu tuh sistem hukum, terutama undang-undang praktek kedokteran, undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang rumah sakit, baca dulu. Jadi setelah Anda baca itu Anda bisa paham di mana batasan-batasan yang boleh Anda lakukan dan tidak boleh Anda lakukan. Misalnya ya, rahasia medis pasien, rekam medis pasien itu Anda nggak bisa bilang, oh si Anu itu ternyata sakit COVID-19 atau sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit HIV. Anda tidak boleh memberitahukan, itu rahasia pribadi si pasien, ya, kecuali itu nanti kalau rahasia itu disimpan bisa membahayakan keselamatan umum, itu bisa nanti Anda ajukan permohonan supaya itu dibuka, gitu ya. Nanti sebagai seorang dokter, kalau Anda lulus, Anda akan diminta untuk memberikan kesaksian. Misalnya, Anda perlu gitu ya, perlu memberikan kesaksian, jangan memberikan kesaksian palsu. Nah, ada beberapa aturan-aturan yang lain, nanti dibaca deh. Ini mudah-mudahan bisa memberi Anda gambaran tentang ruang lingkup yang harus Anda perhatikan terkait dengan profesi dokter.
Ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, cuman hanya sekedar review ya. Misalnya ada pasien datang dengan batuk kering dan berdahak dan ada darah, Anda kemudian melakukan anamnesis, ya. Cari tahu tentang informasi penyakitnya, riwayatnya, kemudian Anda lakukan kalau di sini penilaian respirasi, inspeksi dada, palpasi, perkusi. Nanti Anda akan pelajari di saya lupa apakah blok ini atau blok mendatang. Sepertinya blok mendatang nanti. Kemudian Anda lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Ya. Setelah Anda melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang itu, Anda akan dapatkan gambaran, oh ini penyakitnya itu arahnya ini gitu. Nah, mungkin kalau Anda memastikan ini tuberkulosis atau tidak, Anda melakukan BTA, ya. Kalau Anda memastikan ini karsinoma paru atau tidak, Anda meminta pemeriksaan penunjang yang lain yang sesuai dengan arah diagnosis. Itu jadi dalam proses penanganan pasien itu, kalau bisa dia komprehensif, mulai dari ketika pasien datang sampai Anda menegakkan diagnosis dan outcome, terus melakukan evaluasi. Nah, ini hanya sekedar review, mungkin Anda sudah tahu. Jadi dalam kuliah sebagai mahasiswa kedokteran, Anda akan menjalani tahap akademik selama 7 semester. Ya, di sini Anda akan belajar ilmu-ilmu itu nanti Anda akan pelajari lewat diskusi kelompok kecil, skills lab, praktikum, kuliah pakar, dan penelitian. Ya, nanti ada penelitian yang harus Anda lakukan. Kemudian interaksi dengan pasien. Ya. Kemudian di tahap profesi, Anda mulai lebih ke kasus klinis. Di sini Anda mulai diskusi kasus, presentasi kasus, bedside teaching, belajar langsung di samping tempat tidur pasien. Cuman mungkin dalam masa COVID sekarang ini agak dibatasi ya. Kemudian diskusi pakar, ya, Anda interaksi dengan pasien, ini juga mungkin agak terbatas karena sekarang Anda mungkin interaksinya menggunakan media digital, ya, digital. Kemudian ada juga penelitian yang diharapkan. Dan kemudian pada tahap internship, Anda akan melakukan interaksi mandiri dengan pasien. Anda nanti akan dapatkan, kalau saya nggak salah, surat izin praktik sementara. Ya. Jadi Anda melakukan itu secara mandiri. Kemudian review. Review itu nanti secara berkala dengan dokter penanggung jawab di rumah sakit tempat Anda nanti ditempatkan. Dan yang terakhir, setelah ini semua, diharapkan Anda menguasai semua kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk seorang dokter. Nah, jadi kemudian Anda bisa mengikuti uji kompetensi dan harapannya bisa lulus, ya. Nah, ini penting nih. Ini sekedar, jadi topik kompetensi itu sudah selesai. Sekarang hanya beberapa saran saya, ya. So, ini hal-hal yang perlu Anda hindari. Jangan bolos deh. Godaan-godaan itu cukup besar. Mungkin Anda lelah, capek, atau mungkin kuliahnya membosankan, ya. Tapi sedapat mungkin tetap dengarkan. Ketika Anda mendengarkan, minimal ada yang masuk walaupun hanya sedikit, ya. Coba hindari belajar SKS, sistem kebut semalam, ya. Kemudian lupa urus diri. Nah, jangan lupa mandi, jangan lupa makan, jangan lupa tidur, ya. Nanti sakit. Anda kalau ada sakit, semua kelas-kelas kuliah Anda itu bisa bermasalah nantinya, ya. Nah, jangan lupa dan belajar untuk memanage waktu dengan baik. Nah, ini kemarin saya ada sebut tentang support system. Penting. Pertama, Anda harus identifikasi support system Anda itu yang ada apa dan tetap jaga komunikasi, tetap bangun hubungan baik, ya. Manfaatkan support system itu untuk terus bisa saling mendukung. Jadi antara Anda dengan kelompok-kelompok kecil Anda itu kalau bisa terus saling mendukung, saling menguatkan, saling berbagi. Kadang itu tidak selalu harus diskusinya masalah kasus sekolah atau apa, atau masalah yang akademis, tapi mungkin masalah pribadi. Anda perlu mencari support system ini. Kalau tidak ada, itu seringkali bisa jadi masalah. Dan have fun. Ini perjalanan menjadi dokter ini cukup panjang. Ya, berapa tahun tadi, Dek?
tahap profesi itu, ini totalnya Anda minimal ya 5,5 tahun sekolah plus 1 tahun untuk jadi internship, kemudian baru ujian kompetensi. Mungkin totalnya ini 5,5 tahun plus 1, 6,5 plus uji, mungkin bisa sampai 7 tahun total sampai Anda lulus. Have fun deh. Maksud saya have fun itu have fun yang bertanggung jawab ya. Kalau capek belajar, jalan-jalan, kunjungi mall, cuman tidak di masa COVID sekarang ini ya. Belajar skill baru yang selama ini supaya nggak bosan, belajar skill baru. Yang selama ini nggak pernah belajar masak, coba belajar masak, mungkin fun. Selama ini nggak pernah belajar, nggak pernah tahu caranya. Saya dulu ada satu skill yang saya pelajari, 2 skill. Saya dulu waktu kuliah saya belajar musik dan saya belajar origami, dan itu sangat membantu untuk melepas penat ya. Itu cara have fun itu beda-beda ya. Cuman saya sarankan jangan terlalu dibawa stres deh. Ini jalani aja tahap demi tahap ya. Anda akan pelajari ini sekarang masih blok 1, itu bloknya ada 40 sekian blok kalau nggak salah. Jadi masih panjang perjalanan. Jadi yang saya berikan hari ini hanya overview ya, gambaran besar yang Anda akan dapatkan nanti. Itu masih panjang. Jadi setelah kuliah hari ini ya, ambil daftarnya, simpan, jadikan sumber untuk evaluasi secara berkala. Jangan dihafal mati-matian, ini daftar, oh ini keterampilan ini level 2, ini keterampilan level 3, keterampilan level 4. Jangan dihafal, terus evaluasi saja. Nanti semakin sering Anda baca, semakin sering Anda evaluasi, Anda akan kuasai itu. Nah, yang penting Anda mengenal gaya belajar Anda. Kalau siapa di sini yang suka belajar, yang lebih gampang belajar waktu malam? Yuk kita ngobrol-ngobrol ya. Ada nggak? Ada ya. Kalau saya memang saya suka belajarnya malam. Ada, Dok. Ya. Ini kelompok yang sama seperti saya, kelompok kalong namanya. Kalong itu kan aktif waktu malam ya. Ada orang kelelawar tuh, Dok. Kelelawar ya. Ada orang yang belajar waktu pagi ya. Waktu bangun pagi itu pikirannya, konsentrasinya tajam. Ada orang yang bisa konsentrasinya lebih tinggi waktu malam. Anda harus kenali gaya belajar Anda dan sesuaikan. Ya. Kemudian susun, ini saya pernah melakukan penelitian, waktu itu lebih dari 600 siswa yang saya survei. Siswa itu hasilnya lebih optimal setelah mereka itu kalau ada susun goal. Jadi dari awal mereka susun, ini saya pengen capai ini nih untuk ini gitu. Nah, ini saya udah paparkan berapa goal-goal yang harus Anda capai ya, tapi Anda kalau bisa susun sendiri. Manajemen waktu itu penting ya. Jangan, contohnya nih yang siswa kelelawar itu, siswa kalong, belajar sampai larut malam, padahal besok pagi harus kuliah pagi, itu akan sangat terganggu. Kalau Anda aktif waktu malam pun tetap time management. Atur waktu pintar-pintar ya. Kalau yang sudah punya pacar, ya jam kencangnya itu dibatasi ya kan. Aktivitas yang lain, jam sosial medianya kemarin sepertinya ada yang sosial medianya sampai seharian penuh, itu mungkin perlu dikurangi deh. Sulit tuh deh kalau mau mengikuti kuliah kedokteran dengan terus-menerus aktif di sosial media gitu ya. Ini coba belajar mencari sumber-sumber yang bisa dipercayai ya, dan analisis secara kritis. Secara bertahap Anda akan mulai menguasai ilmu-ilmu kedokteran. Itu, nah ada namanya active listening. Itu skill ini perlu dipelajari juga ya. Cari buku-buku tentang atau video, cari video tentang bagaimana sih caranya speed reading. Pernah dengar ya? Speed reading. Kadang materi kedokteran ini kan banyak. Gimana caranya Anda bisa membaca secara cepat tapi juga efektif. Itu bisa keterampilan dilakukan dan keterampilan yang bisa dipelajari. Ada juga untuk cari strategi meningkatkan konsentrasi dan memori. Dan jangan lupa setiap kali kuliah selalu buat catatan pribadi. Jangan mengandalkan PowerPoint dosen. Buat catatan pribadi. Ya. Kalau tes, ya ujian kalau bisa jangan tadi kebut satu malam. Jadi dari beberapa hari sebelumnya sudah dipersiapkan, atau mungkin dari 1 minggu sebelumnya sudah pernah dibaca, nanti menjelang ujian baru diulang.
Ini ngomongnya gampang, Dek, tapi buatnya susah, Dek. Ini harus dilatih, Dek, ya. Ini ngomongnya gampang, bener. Sebutannya gampang, tapi ketika Anda mulai melakukannya itu secara berkala, ya, Anda akan bisa menguasai skill-skill ini satu persatu. Lampiran. Tadi saya sudah tunjukkan lampiran-lampirannya, dan ini akhir dari kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan nggak, Dek?